Coba deh bayangin kalau suatu kabupaten nggak punya dana untuk bangun jalan, bikin sekolah, ataupun rumah sakit. Nggak kebayang kan gimana susahnya? Nah, supaya semua itu bisa berjalan, ada yang namanya APBD. APBD itu apa sih? Dari mana asal uangnya? Dan gimana caranya agar bisa dipakai untuk kepentingan masyarakat? Selengkapnya, yuk kita bahas! APBD adalah keuangan tahunan pemerintah daerah yang menjadi dasar melaksanakan pembangunan pelayanan publik di tingkat kabupaten. APBD juga merupakan wujud nyata pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Di APBD tidak hanya sebagai dokumen yang memuat angka penerimaan dan pengeluaran daerah, tetapi juga sebagai alat otoritas perencanaan, pengawasan alokasi sumber daya, distribusi keadilan fiskal, serta stabilitas ekonomi di daerah. Namun, dalam pelaksanaan masih ada tantangan seperti kebocoran anggaran, keterlambatan pelayanan dana, dan ketidaktepatan sasaran belanja. Oleh karena itu, APBD harus mengacu pada prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas agar setiap penggunaan anggaran tepat sasaran dan memberi maksimal manfaat bagi masyarakat kabupaten. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang siklus anggaran APBD Kabupaten. Nah, siklus anggaran adalah rangkaian tahapan pengelolaan APBD yang dilakukan setiap tahunnya, setiap tahun anggaran. Tahap pertama adalah perencanaan yang dimulai dengan penyusunan kebijakan umum anggaran atau kita sebut dengan KUA, dan prioritas dan plafon anggaran sementara atau PPAS sebagai dasar bagi penyusunan rancangan APBD atau RAPBD. Tahap kedua adalah pengesahan, yaitu pembahasan RAPBD antara pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD sampai ditetapkan sebagai menjadi peraturan daerah atau Perda tentang APBD. Tahap ketiga adalah pelaksanaan ketika dana yang dianggarkan dicairkan untuk membiayai program dan kegiatan sesuai rencana di awal. Tahap keempat adalah pengawasan dan pertanggungjawaban dilakukan oleh DPRD dan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK untuk memastikan APBD dilaksanakan sesuai peraturan. Nah, selain itu dilakukan evaluasi untuk menilai capaian kinerja dan penyerapan anggaran apabila terjadi perubahan asumsi pendapatan, prioritas pembangunan, atau kondisi darurat. Pemerintah daerah dapat menyusun APBD perubahan agar anggaran tetap relevan dan responsif terhadap dinamika daerah. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan tentang proses perencanaan hingga penyusunan APBD. Tahap perencanaan APBD dimulai dengan penyusunan kebijakan umum anggaran atau biasanya disebut dengan KUA yang memuat arah kebijakan fiskal daerah berdasarkan evaluasi APBD tahun sebelumnya dan proyeksi kondisi ekonomi daerah. Selanjutnya disusun prioritas dan plafon anggaran sementara atau biasanya disebut dengan PPAS untuk menetapkan prioritas pembangunan dan batas alokasi anggaran awal setiap sektor. Berdasarkan KUA dan PPAS ini, perangkat daerah menyusun rencana kerja dan anggaran atau biasa disebut dengan RKA yang kemudian dikompilasi menjadi rancangan APBD yang disebut dengan RAPBD untuk dibahas bersama DPRD. Nah, setelah disetujui, RAPBD ditetapkan menjadi APBD melalui peraturan daerah. Dalam pelaksanaannya, jika terdapat perubahan pendapat
pendapatan, kebutuhan mendesak, atau kebijakan baru, pemerintah daerah dapat menyusun APBD perubahan. Mekanismenya dimulai dengan penyusunan kebijakan umum perubahan anggaran atau KUPA dan PPAS perubahan yang disingkat menjadi PPASP untuk menyesuaikan kebijakan dan alokasi anggaran. APBD perubahan memberikan fleksibilitas bagi pemerintah daerah, tetapi tetap harus melalui pengawasan DPRD agar tetap akuntabel dan terarah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan prinsip-prinsip penyusunan APBD Kabupaten. Yang pertama, prinsip transparansi, yaitu proses penyusunan anggaran terbuka agar dapat diawasi oleh publik. Yang kedua, prinsip akuntabilitas, yaitu setiap keputusan dalam APBD dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, prinsip efisiensi dan efektivitas, yaitu anggaran harus digunakan hemat dan menghasilkan manfaat bagi masyarakat. Yang keempat, prinsip disiplin anggaran, yaitu setiap penerimaan dan pengeluaran harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dokumen perencanaan seperti rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD. Yang kelima, prinsip keadilan dan pemerataan, yaitu alokasi anggaran harus merata untuk seluruh wilayah kabupaten, tidak menumpuk di satu daerah saja. Yang keenam, prinsip tahap prioritas pembangunan, yaitu APBD harus selaras dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD dan rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD. Yang ketujuh, prinsip kemandirian fiskal, yaitu daerah harus mengoptimalkan pendapatan asli daerah atau PAD agar tidak tergantung sepenuhnya pada dana transfer pusat. Dan yang terakhir yaitu prinsip fleksibilitas dan bertanggung jawab. Artinya APBD harus disesuaikan melalui APBD perubahan, tetapi tetap melalui mekanisme formal dan pengawasan yang ketat. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan mengenai pendapatan dan pengeluaran APBD Kabupaten, di mana pendapatan daerah terbagi menjadi 3 sumber utama. Yang pertama, pendapatan asli daerah, yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta pendapatan asli daerah lain-lain yang sah. Lalu yang kedua, ada dana transfer dari pemerintah pusat yang terdiri dari dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil. Lalu yang ketiga, ada pendapatan daerah lain-lain yang sah seperti hibah atau bantuan dari pemerintah provinsi. Lalu ada pengeluaran atau belanja daerah yang dikelompokkan menjadi belanja operasi untuk gaji pegawai, barang dan jasa, atau bantuan sosial, lalu belanja modal untuk pembangunan infrastruktur dan aset yang produktif, belanja tak terduga untuk keadaan darurat, dan belanja transfer ke desa atau kelurahan. APBD harus disusun secara realistis agar tidak terjadi defisit yang sulit dikendalikan. Kualitas belanja jauh lebih penting daripada sekedar besarnya anggaran. Fokus belanja diarahkan pada program-program yang produktif dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat, bukan hanya untuk kebutuhan rutin pemerintahan. Baik, kita masuk ke yang terakhir yaitu kesimpulan. Berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD Kabupaten merupakan instrumen keuangan daerah yang sangat strategis dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah dan pembangunan daerah yang berkesinambungan. APBD tidak hanya berfungsi sebagai dokumen, rencana penerimaan, dan pengeluaran, tetapi juga menjadi alat perencanaan, pengendalian, dan pengawasan agar kebijakan fiskal daerah tepat sasaran. Penyusunan APBD melalui tahapan perencanaan, pengesahan, pelaksanaan, hingga pengawasan, dan evaluasi harus dilakukan secara sistematis, transparan, efisien, efektif, serta akuntabel. Prinsip-prinsip tersebut memastikan bahwa pendapatan daerah, baik yang berasal dari pendapatan asli daerah atau PAD, dana transfer pemerintah pusat, maupun sumber sah lainnya dapat dikelola secara optimal untuk membiayai belanja daerah yang produktif. Dengan demikian, APBD mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat kemandirian fiskal daerah, dan mendorong pembangunan yang merata, serta berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat kabupaten tersebut.